La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mengalir. Ada berapa santri? Tiga pahala yang terus mengalir. Jadi harus semangat meraihnya, harus sungguh-sungguh meraihnya. Pertama adalah shodaqatu jariyah atau amal jariyah. Santri. Jadi bapak-bapak, Pak Andri, Ibu Nurah, ya, mengapa apa motivasi terbesar kami untuk mengurusi anak-anak yatim ini? Padahal kalau dipikir-pikir, ya Allah, dari bayi tentunya dari genetik yang berbeda. Bayangkan diserahkan ke sini tentunya ada something wrong, ada problem gitu ya. Genetiknya berbeda. Tapi kenapa kok kami 24 jam bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah? Ya, kami terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang mengurusi anak yatim, mengurus itu termasuk membantu, termasuk donatur, siapapun yang berperan dalam hal ini, maka kedudukannya di surga demikian. Nabi Muhammad SAW menyebutkan jari telunjuk dan jari tengah, dan agak merenggangkan sedikit. Artinya kedudukannya dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Jadi kita bersaudara di dunia, nanti berkumpul di surga. Allahumma amin. Dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ustadz mau tanya, santri. Dijawab. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dijawab santri. Tuhanku adalah pinter, agamaku nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Alhamdulillah. Itu pertanyaannya siapa? Ada yang tahu pertanyaannya siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Man robbuka, madinuka, man nabiuka, ma kita buka. Santri. Jadi mumpung kita masih hidup, gunakan harta itu. Ada yang mengatakan, ngapain susah-susah kerja capek-capek, harta kan tidak dibawa mati. Saya tidak setuju dengan itu. Harta ada yang dibawa mati, yaitu harta yang diinfakkan di jalan Allah. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Santri, ingat baik-baik, harta yang dimakan kelak hanya jadi kotoran. Harta yang dipakai hanya jadi usang. Sedangkan harta yang diinfakkan itulah harta kita yang sebenarnya, menjadi bekal di akhirat. Jadi harta itu dibawa mati, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Alhamdulillah. Maka Pak Andri dan Bu Nurah tadi lihat di depan itu baru saja dibangun Pak Andri dan Bu Nurah atas izin Allah. Bangunnya pun pas pandemi gitu. Jadi bulan April 2020 kita mulai pembangunan yang kita beri nama program Wakaf Berbuah Surga. Apa santri? Wakaf Berbuah, yaitu wakaf perluasan panti asuhan bayi balita Mustika Tama. Kenapa perlu ada itu? Karena anak-anak yang tadinya usia 0 tahun sekarang sudah menginjak 12 tahun. Tentunya sudah menjelang masa balik. Kalau balik, putra dan putri harus dipisah sesuai syariah Islam. Maka itu untuk asrama yang putra, Pak, ya. Yang putra boboknya di sana. Santri. Siapa yang tidur di sana malam-malam ngaco? Oh, semuanya toh. Iya, hebat. Yang TK juga berani tidur sendiri? Berani, pinter. Jadi yang mulai dari TK udah berani tidur sendiri, Pak, di sana. Alhamdulillah. Atas izin Allah 1 tahun berhasil dibangun, itu semua karunia dari Allah. Banyak sekali hamba Allah yang baik yang ikut membantu. Semoga wakaf kita berbuah surga. Allahumma amin. Jadi alhamdulillah ini anak-anak kami yang diberikan para donatur kepada anak kami, baik biaya hidup, beasiswa sekolah maupun untuk makan sehari-hari, insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya setiap detik untuk kita sekeluarga. Allahumma amin. Termasuk kepada almarhum orang tua kita jikalau orang tua kita sudah tiada. Allahumma amin. Yang kedua adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang tadi disampaikan Pak Andri dan Ibu Nurah, ya, adalah ilmu yang bermanfaat. Ini sangat penting sekali menjadi bekal anak-anak kami agar anak kami semakin mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul yang lain,
agar meniru suri tauladan beliau. Alhamdulillah. Santri. Ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Siapa yang di sini sudah bisa baca Al-Quran? Bilang saya. Pinter. Siapa yang sudah bisa baca Iqra? Saya. Siapa yang sudah hafal juz 30? Wow, sayanya banyak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ngaten nggih Pak Bu. Harap maklum anak-anak kami dari bayi jadinya suasananya begini nggih Pak. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh, waladun soleh. Maka anak-anak kita, Masya Allah, akan jadi pahala kita yang terus mengalir. Maka anak-anak Pak Andri ada 1, 2, 3 nggih Pak? 4. Oh iya 4. Oh yang satu di mobil ada 4. Alhamdulillah. Insya Allah jadi pahala yang terus mengalir. Doanya terus mengalir untuk orang tua. Allahumma amin. Dan anak-anak di bawah ke sini itu adalah ilmu yang sangat luar biasa bagi anak kita. Anak-anak bayangkan ini anak-anak Mustika Tama bahkan tidak tahu siapa ayah ibunya, tapi mereka tetap baik, mereka tetap berbakti. Mereka kalau adzan langsung sholat di atas. Santri, kalau ada adzan kita langsung alhamdulillah. Kalau ngaji langsung ngaji. Alhamdulillah. Ini semuanya dari bayi Pak. Jadi harap maklum saya duduknya begini karena ini bobok sama Pak Ustadz. Jadi kalau duduk sama saya mesti minta bobo. Alhamdulillah. Jadi itu nggih. Jadi anak-anak kita diajak ke sini insya Allah jadi tambah soleh, tambah solehah. Bersyukur masih punya orang tua. Jadi anak yang soleh, anak solehah. Nanti kalau sudah besar melanjutkan kebaikan orang tua, ikut menyantuni anak yatim. Allahumma amin. Santri. Ada ya, yang ada 3 ya. Pertama amal jariyah. 2 ilmu yang bermanfaat. 3 doa anak yang soleh. Itu pahala yang terus mengalir untuk kita semua. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Bekal kita di akhirat. Karena sehebat-hebatnya kita pasti hanya menempati ruangan 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. Apa itu? Kubur. Alhaakumut takasur hatta surtumul maqabir. Bermegah-megahan membuat kamu lalai sampai masuk ke dalam kubur. Astagfirullahaladzim. Baik jamaah, karena sudah menjelang asar, nanti saya mohon Pak Andri dan Bu Nura bisa menikmati sholat asar di sini. View-nya the sawah gitu ya. Jadi masjidnya di atas ini persis Pak. Alhamdulillah anak-anak kita kalau belajar di atas, kalau ngaji di atas, TPA di atas, kemudian belajar les nggih di atas ini alhamdulillah. Jadi